hey nggak mesti kayak gitu juga gitu kan, aku ya nggak yang sesuai dengan kamu, kalau sinden kamu kayak gitu, jadi yang nemplek itu kayak gitu. Nah aku mau ganti, beredel semua ya kan, aku tak beredel semua, aku jadi sinden yang beda. Sahabat Bentara, kita ketemu lagi dalam segmen obrolan bersama Mbak Elisa. Ini adalah segmen terakhir, Ya. Tapi terakhir kok rasanya sedih ya. Saya pengen ngobrol lama lagi, kalau bisa 2 jam. Ben berasa. Oke, tadi kita kepotong soal itu ya. Dirimu kuliah dengan track yang aku kira itu sangat terpujikan gitu ya. S1 pedalangan, S2 psikologi, S3 kajian masyarakat di Sanata Dharma. Nah, apa sih pengaruh dari studi-studi itu dengan karirnya Elisa sebagai dalang atau sebagai seniman? Gimana? Sangat berpengaruh ya. Jadi dari awal aku ambil S1 pedalangan, itu sangat berpengaruh pada aku nyinden. Ya. Jadi tadi aku ulang, kalau ketika aku nyinden karena aku modalnya adalah pedalangan, jadi yang aku pikir di sini nggak sekedar berangkat lalu bekerja, itu enggak. Tapi yang aku pikir di sini goal pertunjukan. Sama ketika aku merasakan di bawah Blencong, ketika aku jadi dalang, pasti dia punya goal tersendiri yang ingin dicapai. Nah itu sama. Ketika aku jadi sinden, aku berdiri di atas panggung, oh aku ingin bantuin dalang ini supaya dapat nih apa yang jadi goal pertunjukannya apa gitu. Ayo kita coba bareng-bareng, kita explore bareng-bareng. Nah itu S1-nya. Nah ketika S2, karena aku ambil psikologi, terutama di PIO, psikologi industri organisasi, di sana aku mempelajari dunia masyarakat konsumen, mempelajari tentang banyak hal yang sebenarnya ini di apa ya, kayak lebih ke oh gimana sih masyarakat sekarang, oh gimana sih bikin personal branding, gimana sih bikin ya itu di psikologi industri organisasi itu kayak lebih mempelajari tentang itu. Jadi hal-hal di dunia konsumen, dunia industri. Nah ini aku jadiin, aku ambil, aku serap ilmunya. Nah ketemulah sama Kisana Nugroho di tahun 2018 itu. Ini aku implementasikan. Oh, oke. Jadi apa sih kebutuhan masyarakat kita sekarang? Gimana sih kalau sinden tuh bisa menguasai, misalnya kita lagi ke pertunjukan di pabrik pupuk katakanlah gitu. Nah aku pelajari dong yang ingin jadi goalnya pabrik pupuk itu apa. Ya udah kita mainin aja di atas panggung pertunjukan kayak gitu. Atau ini kita di universitas tertentu yang mereka pengen meraih banyak mahasiswa, ya udah kita mainin aja. Jadi waktu itu emang aku jadi bintang tamu pertama kali, jadi bintang tamu ya dari sinden yang berjajar ini, dinaikkan Pak Seno jadi bintang tamu itu kan di Universitas Ahmad Dahlan di bulan mungkin Desember November 2018. Disitulah eksplorasi pertamaku. Aku juga mempelajari, oke lah, universitas aku ngerti lah karena aku juga tiap hari masuk kampus ya. Mereka pengennya kayak gini, yang bisa dieksplorasi ini itu. Oke, aku belajar tentang universitasnya. Jadi ketika jadi bintang tamu, wah goalnya dapat banget waktu itu. Ya, jadi ketika Limbuan dan Goro-Goro aku bisa membicarakan hal-hal mungkin yang sederhana ya, karena di situ penontonnya ya masyarakatnya secara langsung, masyarakat secara luas, juga sama orang-orang akademisi. Jadi gimana ini bisa antara orang akademisi sama masyarakat ini bisa jadi bahan lelucon yang ringan tapi berat gitu ya. Gimana ya? Berat. Ringan, tapi juga ngomongin tentang kampusnya kayak gitu. Ada jadi pesannya, ada message-nya. Nah, jadi goalnya dapat. So dari situ sih jadi S2 aku berpengaruh di situ. Terus habis itu dari aku sekian banyak panggung-panggung sinden sampai aku finally jadi bintang tamu atau ya itu goalnya saya di sinden akhirnya jadi bintang tamu. Nah di sini sangat berpengaruh dalam S3 yang aku ambil. Jadi S3 aku juga berpengaruh ketika aku menjadi bintang tamu karena ini tentang kajian seni masyarakat di mana aku ada di tengah-tengah masyarakat gitu. Jadi apa yang aku bawa ini sama aku berjalan mungkin dari 2018 sampai sekarang 2023. Jadi aku
sebenarnya apa yang dibutuhin masyarakatku. Masyarakatku itu sebenarnya kenapa? Dan aku bisa berpengaruh apa dengan posisiku, aku jadi sinden atau aku jadi bintang tamu atau aku jadi pelawak atau jadi apapun di situ, misalnya ketika aku jadi dalang, apa yang bisa aku dapat dan aku kembalikan atau aku berikan lebih untuk masyarakat. Iya. Karena kan kesannya Elisa ini tidak hanya sekedar menyinden ya. Iya. Yang kita tahu kalau sinden itu penuh dengan stigma. Dengan penilaian masyarakat seolah-olah sinden itu cantik, kalau cantik itu berarti ya panjang, gitu. Dan dirimu seperti dengan edukasi yang terus kan, kelihatan tadi pinter, seperti kayak mengubah citra. Gitu. Iya, itu emang cita-cita aku dulu ketika aku jadi awal kembali ke track. Nanti boleh ditundurin ya yang belum nonton di bagian awal tadi. Yang ke track awal tadi. Linknya ada di bawah. Ya. Jadi aku jadi sinden tadi dilihat sama laki-laki kok aku ngerasa mereka lihat aku jadi sesuatu. Mungkin kalau aku jelek jadi ketawaan, kalau aku cantik jadi di view gitu ya istilahnya. Nah, dari situ aku pengen lihat, aku mau jadi sinden yang beda gitu. Jadi sinden yang mungkin dengan segala hal yang aku miliki, dengan cara aku belajar di dunia akademisi, ini akan jadi warna baru di dunia sinden gitu loh. Jadi dulu aku emang ngerasain ketika sinden tuh, kamu jadi sinden, kamu nanti jadi ceweknya dalang loh, gitu ya kan. Nanti kamu mau jadi ceweknya dalang, terus misalnya nanti ini loh kamu hidup di antara masyarakat, terus gitu, kamu dipandang rendah sebagai wanita yang dipandang rendah banget gitu ya istilahnya, geleman itu bahasanya kayak gitu. Hei, nggak mesti kayak gitu juga gitu kan. Aku ya nggak yang sesuai dengan kamu. Kalau sinden kamu kayak gitu, jadi yang nemplek itu kayak gitu. Nah, aku mau ganti beredel semua. Ya kan, aku tak beredel semua, aku jadi sinden yang beda. Jadi aku dengan gelar mungkin caraku berbelajar dengan aku masuk di dunia akademis kayak gitu akan membawa hal yang berwarna lagi, yang berbeda. Dan akhirnya jadi aku senang sih, maksudnya orang-orang terpengaruh dan sinden-sinden juga terpengaruh gitu loh. Mereka pengen sekolah, pengen jadi sinden yang profesional gitu loh. Jadi akhirnya ini stigma ini lama-lama luntur gitu. Ya itu sih, jadi tergantung kitanya, tergantung sindennya sendiri ya, kalian para sinden. Jadi stigma sinden itu kalian yang akan membawakan. Oke. Terus sekarang kan dirimu tuh tampil sering, diunggah di YouTube juga sering. Nah, ada nggak sih kesan ketika melihat diri Elisa yang dulu melihat YouTube lawasan itu? Apa perasaannya Elisa? Aku nggak berani. Kalau lihat pun gini. Kalau lihat tuh pasti gini ya. Jadi aku gimana gitu. Nggak tahu, aku selama ini mungkin juga nggak kuat sih, takut kangen sama Pak Seno khususnya. Jadi aku masih belum, mungkin besok kalau sama penelitian pasti aku harus nonton ulang karena emang itu ketika yang aku teliti kan emang aku juga. Jadi aku harus nonton ulang. Tapi kalau sekarang aku jarang banget, aku jarang nonton aku yang dulu kayak apa. Nonton dirimu di YouTube yang dulu. Itu rekam digitalnya banyak loh. Iya banyak, tapi aku malu beneran. Enggak, ini sih. Nah, itu soalnya kita nyambung soal apresiasi wayang yang sekarang kelihatannya itu nggak cuma langsung di panggung gitu, tapi juga lewat media sosial, lewat YouTube gitu. Dan ya itu surprisingly menarik ya, karena ternyata itu bikin wayang jadi meluas ya. Iya benar. Jadi emang ya ada banyak sih pengaruhnya, termasuk besar ya. Karena berawal dari, kalau aku tanya sama orang-orang, mereka tuh berawal dari nonton limbuan. Cuplian limbuan itu misalnya waktu aku sama Pak Seno, itu segmen-segmen aku sama Pak Seno, atau Mbak Tatin Pak Seno, atau mungkin ada sinden bisa ngendang kayak gitu, misalnya si Eka Ugut-Ugut atau sinden apa yang aneh-aneh itu. Mereka mulai dari nonton yang aneh-aneh itu, baru mereka akan nonton pertunjukan wayang secara mungkin setengah kemudian utuh gitu. Jadi bermulai dari itu. Jadi itu kayak apa ya, kayak ujung tombak ya yang menggelitik ya. Jadi awalnya membuat mereka apa sih penasaran, nonton dari itu baru mereka nonton wayang, akhirnya suka wayang. Jadi baru habis itu mereka ngerti lakon wayang dan mulai seneng gitu loh sama nggak murni sinden yang bikin lucu tuh ya sebenarnya keseluruhannya. Jadi dalang-dalangnya itu punya gaya-khasnya tersendiri gitu. Kayak dulu mungkin suka sama aku sama Pak Seno dulu, baru suka sama bagongnya Pak Seno, bisa jadi kayak gitu. Kayak gitu. Jadi emang ini sangat berpengaruh ya, YouTube itu. Iya sih, dan seperti kita nggak punya kekhawatiran bahwa wayang akan luntur ya, selama ya jejak digital itu ada. Iya betul. Ya semoga kayak gitu ya. Tapi emang itu tergantung sama inovasi dalangnya juga. Maksudnya bagaimana dalang nanti akan punya kontribusi untuk
dunia wayang itu sendiri. Kayak dulu kita tahu Nartaswapdo, dia punya kontribusi khusus juga di dunia wayang sampai orang-orang senang karena ada, kalau dulu gending-gending tuh kayak gitu, Nartaswapdo bawain kayak gending-gending yang versi dangdut kayak gitu, tapi itu gamelan kayak gitu. Jadi itu disenengin masyarakat. Terus mungkin sekarang kayak ada, katakanlah Pak Seno Nugroho, dia memberikan warna tersendiri juga di dalam dunia wayang kayak gitu, yang membuat oh ada warna ya, tapi Pak Seno Nugroho udah meninggal nih, terus gimana nih ya kayak gitu kan. Ada kekhawatiran juga. Misalnya sekarang ada yang baru lagi, misalnya ya nggak cuman itu sih, dunia wayang kan dalang-dalang tuh punya warna-warna tersendiri yang membuat wayang itu punya khas gitu. Oh khasnya Ki Purbo kayak gini, oh khasnya Ki Anom kayak gini, oh khasnya Ki Mantep kayak gini kayak gitu. Lu bikin khas. Nah besok yang bisa membuat ini dibawa kemana ya dalang-dalangnya itu. Semakin kita mewarnai itu ya ini nanti berkembang terus, nggak akan punah gitu. Tapi kalau ini ya udah kayak gitu stuck gitu aja ya udah, itu juga akan mati. Artinya tidak ada pakem yang begitu kuat harus dijaga gitu ya, menariknya itu ya. Siapa yang mau berani nakal, istilahnya dulu ada Ki Entus Tusmono, dia berani mengeksplor lebih kayak gitu, nah ini akan memberikan warna yang menarik juga ya, walaupun ini pro dan kontra ya. Tapi ketertarikan ini akhirnya kan juga memberikan kembangan-kembangan, karena pasti ada orang lain yang tertarik. Misalnya oh ada dalang-dalang yang muda sekarang kayak modelnya pengennya kayak Ki Entus Tusmono kayak gitu. Nah besok akan keluar lagi orang-orang yang akan nakal atau mau merespon wayang disesuaikan sama selera masyarakatnya. Ini kan karena masyarakat juga berubah. Nah, wayang juga harus mau nggak mau menyesuaikan sama keadaan. Iya. Menyesuaikan dalam variasi pertunjukannya ya. Tapi kalau durasi tetap ya? Durasi tetap. 8 jam. Iya, karena emang pernah ada celimen namanya, celimen atau wayang elektrik yang cuman karena corona kemarin cuman 2 jam, 3 jam kita sajikan. Toh nggak jadi kemarman gitu loh. Jadi pertunjukan wayang sekarang ya masyarakat ya masa nonton wayang aku nanggep wayang cuma 2 jam, gimana sih, nggak marem gitu loh. Sekarang tetap, aku pikir dulu, aku sempat bikin penelitian juga sama temanku, pikirnya ini akan jadi cara baru setelah corona, orang akan nanggep wayang cuma 2 jam, 3 jam, ternyata enggak, musnah tetap. Wayang 8 jam tetap jadi 8 jam tetap jadi favorit ya, kemarman tadi. Terus dirimu sekarang menjadi dalang, menjadi dalang perempuan gitu. Bagaimana adaptasi-adaptasi yang dilakukan? Adaptasi dalam hal? Dalam hal misalnya membuat variasi atau... Oh iya, kalau aku belum sampai ke titik variasi itu ya. Jadi aku kan di sini kayak posisiku membuat variasi itu lebih ke aku ke arah penonton selama ini ya kan. Jadi dari sinden aku seringnya menghadap penonton, terus aku berdiri aku menghadap penonton dan dalang. Jadi POV ku kan selalu gini. Beda kalau dalang kan hadapnya ke clear. Jadi dia emang bener-bener yang ke dirinya sendiri sama ke spionasenya mungkin ke arah pertunjukan sama penonton yang lebih besar lagi kayak gitu. Jadi untuk menuju itu kayaknya aku masih butuh proses yang lebih lagi. Kalau sementara ini aku bisanya kayak eksplorasi ke karakter-karakter perempuan dalam tokoh-tokoh boneka wayang perempuan. Eksplorasi karakter perempuan. Maksudnya gimana? Porsinya lebih banyak apa gimana? Jadi kalau biasanya karakter perempuan itu kalau cowok kan cuman danga sama luruh. Jadi yang danga itu dia kayak centil, kalau yang luruh itu dia lebih yang penurut kayak gitu. Suaranya cowok itu kebanyakan cuman 2 karakter itu dibagi-bagi. Cowok atau cewek? Cowok kalau jadi cewek, kalau membawakan wayang cewek. Nah, ini kan beda. Kalau membawakan wayang cowok mungkin mereka lebih banyak eksplorasi ya dengan karakter-karakternya. Tapi cewek bisanya cuma 2 karakter ini. Nah, kalau aku ya ini ya harus aku pegang. Kalau aku jadi dalang cewek berarti aku harus bisa eksplorasi cewek yang lebih dong, nggak cuma luruh sama danga. Jadi lebih ke karakter ceweknya yang sesungguhnya, dia punya peran apa sih di negara ini kayak gitu. Nah, itu bisa kita eksplor lebih jauh lagi gitu. Aku sih pengennya kayak gitu sih. Reaksi penonton gimana? Ya sementara ini kan belum banyak, tapi emang banyak sih yang suka juga. Termasuk misalnya kemarin aku bawain lakon Sinta kayak gitu. Itu kan beda, kemarin jadi penelitian juga di UGM, anak UGM ada yang meneliti tentang lakon itu karena beda gitu bawain Sintanya. Mungkin lebih bikin terenyuh atau ada feminisnya lebih kerasa ya. Oke. Tapi ke depan sih ini masih proyek jauh. Sementara masih ada penonton dulu. Membawa suara perempuan yang lebih beragam dalam wayang. Gitu ya. Oke. Menarik ini. Nanti bisa jadi bahan penelitian lagi lebih jauh ini nextnya ini ya. Betul. Pertanyaan penutup. Udah terakhir ya? Udah terakhir belum ini? Udah. Ya. Bagaimana Elisa membayangkan sosok Elisa 5 atau 10 tahun mendatang?
Ini kayak pertanyaan mencari kerja. Gimana ya? Sebenarnya tuh aku nggak pernah membayangkan besok jadi apa gitu. Tapi emang aku punya step-step yang ingin aku pengen aku lakukan gitu loh. Sementara ini kan aku udah full banyak banget di atas panggung. Nah, aku nggak pengen ini pudar atau hilang karena kan satu-satunya cara dengan cara menulis. Jadi emang untuk 5 tahun ke depan mungkin aku juga lebih banyak ke ini ya, kayak pengen menuliskan apa yang pernah aku alami kemarin, takutnya keburu lupa. Oh iya, betul. Iya, jadi aku kayak pengen lebih ke arah penulisan. Jadi kalau bisa aku punya koleksi walaupun itu untuk diriku sendiri, nggak tahu besok kalau berguna untuk orang lain. Tapi aku pengen itu tersimpan baik gitu. Jadi emang ke depan aku pengen lebih ke, karena kalau aku menghibur masyarakat terus kayak nggak ada waktu untuk ini, nanti keburu hilang gitu loh. Jadi emang ke depan aku lagi pengen ke itu sih. Aku sih ya pengennya ini regenerasi terus, nanti muncul lagi nih. Bukan kok aku pengen jadi superstar yang ini terus ngeladenin dunia wayang atau masyarakat, tapi aku pengen yang kemarin nih aku dokumentasikan dulu nih. Mungkin itu era yang pernah aku alamin gitu. Nah, next time kan pasti muncul lagi ada orang-orang yang aku bilang tadi yang dia bisa mencurahkan kreativitasnya, orang-orang baru lagi, entah itu dalang atau sinden yang mereka akan mewarnai lagi dunia pertunjukan wayang besok. Ya, setelah ini Gen Z ya istilahnya. Kalau kan milenial, besok Gen Z mungkin pasti beda lagi rasanya, aromanya kan lebih berwarna lagi. Nah, makanya di sini sih ya aku bisanya memantik teman-teman sih untuk Gen Z yang mungkin kalian mulai tertarik, monggo silahkan dicoba dan bernakal-nakalah di dunia itu, dan aku akan mulai mendokumentasikan apa yang telah aku butuh penulis, saya bisa bantu, tentu dengan senang hati. Oke. Terima kasih banyak Mbak Elisa, nggak kerasa kita udah ngobrol cukup panjang. Mudah-mudahan apa yang dibagikan ini bermanfaat buat teman-teman yang menyaksikan, dan buat teman-teman yang telah menyimak dari segmen pertama sampai segmen ketiga ini, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi dalam podcast Bentara Budaya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Bentara